Bertemu lagi dengan saya, Ibu Putri. Nah, di sini bagaimana kabarnya murid-murid sekalian? Semoga selalu dalam keadaan baik, sehat, dan juga tetap ceria. Dan jangan lupa kita mensyukuri nikmat pada pagi hari ini yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, di sini sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Al-Mafira Laili Ramadhani, Sofa Hilyatul Ummah. Oke, semuanya masuk ya, berarti nihil. Selanjutnya di sini silahkan dikeluarkan buku paketnya untuk kita akan mempelajari tentang dinamika interaksi manusia. Silakan dibuka semuanya halaman 71 ya. Itu tentang dinamika interaksi manusia. Silakan dibuka bukunya dan juga dipersiapkan alat tulisnya apabila nanti pada saat Ibu menjelaskan ada yang perlu dicatat, silakan dicatat. Seperti itu, dan nanti apabila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan seperti itu. Oke. Nah, di sini materi kita yaitu tentang dinamika interaksi manusia. Nah, jadi sebenarnya apa sih itu interaksi? Interaksi merupakan suatu hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya ataupun hal-hal lainnya seperti lingkungan dan lain sebagainya. Nah, di sini jadi dinamika interaksi adalah berbagai jenis permasalahan yang terjadi dalam interaksi. Dan interaksi antara manusia dan lingkungan hidup merupakan proses yang sangat mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Nah, lingkungan hidup itu terdiri dari lingkungan alam, lingkungan sosial, budaya, dan juga ekonomi. Nah, selanjutnya yang pertama yaitu yang kita bahas tentang dinamika interaksi manusia dengan lingkungan. Jadi dalam kehidupan manusia itu bergantung dengan lingkungan. Jadi kalau kita minum, makan pun kita juga bergantung dengan lingkungan. Nah, seperti contoh pada saat kita bernafas saja. Pada saat kita bernafas kita membutuhkan udara untuk bernafas. Sedangkan udara itu yang dihasilkan dari pepohonan ataupun tanaman yang mengeluarkan oksigen. Nah, lingkungan itu juga mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan sedangkan komponen lingkungan itu dibagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan juga komponen abiotik. Yang pertama yaitu komponen biotik. Jadi komponen biotik ataupun lingkungan biotik adalah lingkungan hidup yang terdiri atas makhluk hidup seperti kita sebagai manusia, terus hewan, terus tumbuhan, itu termasuk lingkungan biotik. Sedangkan lingkungan abiotik itu adalah sesuatu atau unsur lingkungan yang terdiri atas benda-benda yang mati atau tidak hidup seperti tanah, udara, bebatuan, terus juga air dan lain sebagainya. Nah, jadi pada awalnya itu interaksi manusia dan lingkungan itu lebih bersifat alamiah ya, dan mencakup komponen-komponen yaitu seperti abiotik atau yang tidak dapat diperbarui dan juga komponen biotik yang dapat diperbarui. Namun semakin lama semakin jumlah manusia itu semakin banyak dan kebutuhan juga semakin bertambah atau meningkat, sehingga mereka terus-menerus mengambil sumber daya yang ada di alam. Namun, pada kenyataannya bukan hanya jumlahnya yang bertambah, tetapi gaya hidup juga berubah. Nah, makin maju kehidupan manusia, juga makin banyak kebutuhan-kebutuhannya. Dan kebutuhan itu bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan primer saja, namun juga kebutuhan sekunder dan juga ada kebutuhan tersier. Nah, manusia itu berbagai benda menunjang untuk memenuhi kebutuhannya. Interaksi manusia dan lingkungan berlangsung melalui dua cara,
Yang pertama yaitu manusia dipengaruhi oleh lingkungan, dan yang kedua manusia memiliki kemampuan untuk mengubah lingkungan itu tersebut. Nah, keterkaitan antar komponen dengan manusia yaitu dalam kehidupan masyarakat saling berhubungan. Nah, jadi ini ada beberapa contoh ya, keterkaitan di antara keduanya. Yang pertama yaitu penduduk atau komponen sosial itu dalam memenuhi kebutuhan pangannya, mereka akan membuka hutan atau membuka lahan untuk dijadikan sebagai lahan pertanian. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu untuk kepentingan pertanian, itu tadi pemerintah juga untuk membangun dan lain sebagainya, seperti itu. Selanjutnya yang kedua yaitu interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Yang pertama interaksi sosial. Nah, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara satu individu dengan individu yang lain. Contohnya kalau kita dengan teman kita itu termasuk terjalin interaksi sosial. Nah, jadi interaksi sosial akan menimbulkan proses sosial. Tanpa interaksi sosial tidak akan timbul tidak akan timbul proses sosial seperti itu. Nah, di sini ada beberapa ciri interaksi sosial. Yang pertama yaitu pelaku atau pelaku utamanya. Yang kedua yaitu antara pelaku. Jadi minimal dalam interaksi sosial itu ada dua orang yang saling berkaitan dan juga terjalin komunikasi. Nah, selanjutnya yaitu proses sosial. Nah, di sini yaitu ada proses sosial yang terjadi dalam masyarakat yang didasarkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor imitasi, faktor sugesti, faktor identifikasi, dan juga simpati. Nah, jadi yang pertama yaitu imitasi ya. Nah, jadi suatu proses yang terjadi dengan cara mencontoh, meniru, atau mengikuti perilaku orang lain atau kelompok. Namun dalam imitasi ini juga ada proses belajar dengan yang bersifat positif dan juga ada yang bersifat negatif. Itu tergantung yang ditiru dalam interaksi sosial. Contohnya kalau kita sedang menyukai sesuatu, itu kita akan meniru seluruhnya. Kita akan meniru gimana sifatnya, kita akan meniru gimana gaya hidupnya, meniru gaya penampilannya. Itu yang namanya imitasi. Sedangkan yang kedua yaitu sugesti. Sugesti yaitu suatu proses dalam interaksi sosial dengan memberikan pandangan atau pengaruh oleh seseorang kepada orang lain sehingga dapat menggerakkan atau mempengaruhi hati orang tersebut untuk mengikuti pandangan atau pendapat dia. Contohnya kalau sedang pemilu, maka calon yang akan memilu itu akan berusaha untuk menggerakkan hati masyarakat agar memilih dia, agar sefrekuensi dengan dia, seperti itu. Itu namanya sugesti. Selanjutnya yaitu yang ketiga, identifikasi. Nah, proses ini yaitu pada diri seseorang yang memiliki keinginan atau kecenderungan untuk menjadi sama dengan orang lain. Di sini contohnya kalau kita memiliki idola artis, kita akan berusaha bagaimana kita bisa seperti dia. Contoh kalau dalam hal penampilan itu kita juga harus sama, harus sesuai dengan yang kita idolakan, seperti itu. Selanjutnya yaitu simpati. Nah, simpati yaitu perasaan suka ataupun tertarik yang timbul dari diri seseorang pada orang lain. Itu dalam hal baik itu dalam hal musibah atau dalam hal kesedihan atau juga dalam kesenangan. Itu namanya simpati. Selanjutnya yaitu kontak sosial. Jadi kontak sosial adalah hubungan masing-masing pihak
tidak hanya secara langsung bersentuhan fisik, tetapi dapat juga tanpa hubungan fisik. Contohnya, kontak dapat dilakukan melalui telepon atau juga dengan surat. Jadi kontak fisik bukan syarat utama terjadinya interaksi sosial ya. Nah, pembagian kontak fisik atau kontak sosial. Nah, jadi kontak sosial terbagi menjadi dua, yaitu kontak sosial positif dan juga ada kontak sosial negatif. Nah, kontak sosial yang positif itu mengarah pada kerjasama, sedangkan kontak sosial yang negatif itu mengarah pada pertentangan atau konflik seperti itu. Nah, selanjutnya menurut Karl Mannheim, kontak dapat dibagi menjadi dua, yaitu kontak primer dan juga kontak sekunder. Jadi kalau kontak primer itu kontak yang dikembangkan dalam media atau tatap muka secara luring contohnya. Sedangkan kontak secara sekunder itu kontak yang terjadi tidak dalam media atau tidak dalam tatap muka dan ditandai dengan adanya jarak. Nah, kontak sekunder ini contohnya bisa melalui telepon, bisa melalui surat menyurat itu tadi. Bisa dikatakan kalau kontak secara sekunder itu kalau dalam pelajaran itu bisa dibilang secara daring. Sedangkan bentuk kontak sosial itu juga dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu antara perorangan. Jadi contohnya kalau kita berinteraksi dengan suatu kita berinteraksi dengan teman kita satu, itu namanya antara perorangan, satu dengan satu, seperti itu. Selanjutnya yang kedua yaitu interaksi antara perorangan dengan kelompok. Maksudnya itu seorang siswa sedang berdiskusi dalam suatu kelompok belajar, itu namanya dengan kelompok. Sedangkan antara kelompok dengan kelompok itu kelompok belajar dari suatu sekolah melakukan studi banding ke sekolah lainnya, itu namanya kelompok dengan kelompok. Selanjutnya yaitu yang ketiga, interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Jadi dalam kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. Dalam hidup bermasyarakat, manusia harus dapat beradaptasi dengan lingkungannya, termasuk dalam hal perilaku, aturan, nilai dan juga norma, apalagi kepercayaan dan juga adat istiadatnya yang ada di dalam lingkungan tersebut. Nah, perilaku, aturan, nilai dan juga norma seperti itu, juga kepercayaan, adat istiadat merupakan bagian dari kebudayaan. Ciri khas Indonesia ya, dalam setiap suku itu pasti memiliki kebudayaan sendiri-sendiri. Itulah kekayaan yang ada dalam Indonesia. Jadi dalam menyikapinya kita juga harus perlu toleransi, saling menghargai, saling memiliki. Itu sangat perlu untuk terjadi terjadi kesinambungan, saling mensupport satu sama lain. Selanjutnya yang terakhir yaitu interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Nah, lingkungan ekonomi adalah faktor utama atau faktor yang sangat penting. Bisa dikatakan penting karena tanpa adanya ekonomi, pasti manusia juga tidak akan jalan. Seperti itu. Faktor pendukung kegiatan ekonomi yaitu kebijakan ekonomi pemerintah, terus pendapatan masyarakat itu sendiri, dan yang terakhir yaitu sumber daya ekonomi. Yang pertama, kebudayaan ekonomi pemerintah. Lingkungan ekonomi dikatakan apabila pemerintah mampu membuat kebijakan atau aturan yang memungkinkan aktivitas ekonomi berjalan dengan baik, mengatur persaingan usaha, menjamin ketersediaan sumber daya dan lain sebagainya. Contohnya saja Indonesia itu banyak pekerja atau bisa dikatakan tenaga kerja. Jadi kalau pemerintah mau atau bisa mengelola dengan baik tenaga kerja di Indonesia, itu bisa dikatakan kebijakan
ekonomi pemerintah itu sangat baik. Selanjutnya yang kedua yaitu pendapatan masyarakat. Nah, pendapatan masyarakat menjadi faktor penting. Contoh, saat membuka perusahaan motor. Perlu diperhatikan bahwa pendapatan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut memiliki kemampuan untuk memiliki motor. Contohnya kalau kita Contohnya di Kalimantan. Kalau di Kalimantan kita membuat perusahaan motor, dan itu Kalimantan yang di daerah terpencil. Apa mungkin ada yang membeli? Karena medannya saja juga tidak mendukung. Jadi dalam melakukan sebuah usaha, kita juga harus memikirkan lingkungannya. Apakah lingkungan tersebut mendukung ataupun tidak, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga yaitu sumber daya ekonomi. Nah, sumber daya ekonomi adalah alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia berupa barang ataupun jasa. Contohnya, tenaga kerja, modal, dan juga karyawan. Jadi, pada intinya, kegiatan apapun atau kegiatan ekonomi tidak dapat berjalan jika kekurangan dari satu sumber daya ekonomi tersebut. Oke, materi sudah saya sampaikan. Selanjutnya, apabila ada murid yang bertanya, silakan yang bertanya mengenai materi yang telah Ibu sampaikan. Silakan. Oke, selanjutnya yaitu pertanyaan dari Vira. Bagaimana cara memanfaatkan lingkungan namun tetap lestari dan tetap terjaga alamnya? Itu sebenarnya sangat mudah, tapi juga sangat sulit. Mudah untuk kita bicarakan atau mudah untuk dalam teorinya itu mudah, tapi dalam pelaksanaannya itu juga sulit. Contohnya pada saat kita sedang menebang pohon. Kalau pohon itu sudah ditebang, itu kita akan menunggu tuanya terlebih dahulu. Kalau sudah ditebang, maka perlu adanya reboisasi kembali untuk hutan-hutan yang telah kita tebangi itu tadi. Itu adalah contohnya. Selanjutnya juga, pada saat kita membuka lahan, jangan lupa kita juga menanami pohon-pohon yang besar. Agar apa? Agar akar dari pohon besar itu bisa mencakar atau mencengkeram tanah yang ada di dalam lahan tersebut. Itu cara menjaganya salah satunya. Oke, karena semuanya juga sudah jelas, maka pada hari ini mari kita tutup pembelajaran dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita jadikan sebagai pedoman untuk masa depan. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.